Nah, orang karena saking khawatirnya, Mhm. akhirnya dia meyakini yang seperti itu. Itu kan akan menyebabkan bukannya gejala fisik, menyebabkan gejala mental. Nah, nah Nah, ada lagi nih. ketemu lagi. Oma Dokter Yeni nih, nggak bisa kalau nggak bilang Oma, soalnya udah seperti keluarga sendiri nih kalau udah Pasti. berhadapan nih, ya kan? Kalau punya cucu kayak gitu, aduh. Ntar Kacau. dulu, dicek dulu. Oh, Tes. udah Awas direkam, ya, jangan terjadi kedua kali. udah direkam. Oke, masih inget teksnya Burung Kakak Tua, Dok? Suruh nyanyi. Nyanyi, kayak waktu itu yang pertama. Udah suruh nyanyi, nggak direkam. Nah, itu yang paling penting. Kurang ajar kan Nah, Gerald iya. itu ya, Dok ya? Tapi enggak, kalau namanya cucu enggak ada yang kurang ajar. Itu semua karena cinta. Pasti. Ya gitu ya, Dok ya. Gini dong. Oh, gini boleh. Oke, Oma Yeni. Ya, Apa kabar nih? alhamdulillah baik, puji Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sudah 3 kali mampir ke podcast dan tidak akan pernah bosan nih ya. Semoga. Asalkan direkam suaranya ya. Itu yang penting. Oke, Dok, ini lagi ramai nih ya di media sosial, di internet ya, terkait dengan orang-orang yang lagi sakit. Ya, bisa dibilang mungkin mereka lebih cepat dengan gadgetnya, sehingga dalam kondisi sakitnya ini mereka buka internet, wah, gue sakit ini nih, gue sakit ini. Itu sih bilangnya sih self diagnosis ya. Sebenarnya kenapa sih nih kok bisa orang-orang yang mengalami namanya self diagnosis ini dengan cepatnya gitu? Ya, gue sakit ini nih kayaknya nih berdasarkan internet seperti itu. Gimana tuh, Dok, asal muasalnya tuh? Ya, inilah namanya kecanggihan teknologi ya. Apalagi banyak hal-hal yang semuanya itu apa-apa tergantung pada sosmed. Apakah itu bisa diterima dengan begitu saja atau kadang-kadang juga mereka mesti lebih mendalami apa yang Memproses dimaksud. dulu ya. Iya. Nah, dengan banyaknya informasi dari sosial media, apakah Instagram atau yang lain, itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya memberikan kriteria tentang diagnose gangguan. Apakah itu gangguan mental, apakah itu gangguan fisik. Sehingga awal-awalnya mereka kan cuma baca-baca doang karena ada bahwa penyakit ini segala macam. Akhirnya dia berpikir bahwa dia hanya merasakan 1 atau 2 gejala aja, dia sudah berpikir bahwa gue menderita seperti itu. Disama-samain ya. Disama-samain. Cocokologi. Okay. Ya, padahal itu sebetulnya yang pernah datang ke aku juga very simple dan kadang-kadang sampai nggak masuk akal. Cuman 1-2 gejala misalnya, Dok, saya pusing, kemudian saya rasanya mual. Saya jangan-jangan kanker otak ya, Dok. Waduh. Ya. Oh my goodness. Nah, kalau hal itu dibiarkan, itu kan membuat dia nomor 1, dia men-self diagnosis yang udah jelas nggak masuk akal. Tapi karena dia udah yakin dengan penyakitnya, apalagi dia terus baca-baca terus ya, kemudian tanya ke teman-teman ya, makin dia takut untuk pergi kepada ahlinya. Sementara yang dituliskan di dalam internet atau apapun itu kan tidak berdasarkan database dan belum tentu bahwa kan panas itu kan macam-macam, pusing kan macam-macam. Bukan hanya untuk mendiagnosa misalnya itu kanker, kan harus ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen dan sebagainya. Nah, orang karena saking khawatirnya, akhirnya dia meyakini yang seperti itu. Itu kan akan menyebabkan bukannya gejala fisik, menyebabkan gejala mental, kecemasannya meningkat. Itu loh. Karena kan balik lagi ya, Dok ya, kalau misalnya kita sakit tapi pikiran kita nih terus ya ibaratnya terpuruk lah, sakitnya makin parah ya kan? Pasti, dan makin dia takut pergi ke dokter karena dia sudah yakin dengan penyakitnya. Padahal sebetulnya enggak, sama sekali. Jangan hanya mengatakan bahwa gejala ini, kamu menderita ini. Janganlah begitu. Kalau memang kamu merasakan ada gejala seperti itu, pergilah kepada profesional ya kan. Ke rumah sakit. Atau tanya kepada dokter, GP kayak siapa awalnya begitu. Jangan langsung meyakini. Itu kan kasihan nanti orangnya. Ya berarti secara nggak langsung memang kita bisa bilang bahwa self diagnosis ini
berbahaya baik untuk fisiknya ya karena tadi nggak ada pengobatan, iya kan? Menunda pengobatan seperti itu. Kemudian mungkin bahkan mencari alternatif yang lain. Apalagi kemudian dia tanya sama temennya, oh ya betul, makin takut-takutin. Akhirnya penyakit yang sebetulnya fisik nggak ada, yang ada gejala cemas tinggi. Iya. Akhirnya ternyata dia harus pergi ke psikolog atau psikiater. Iya. Dan mungkin juga salah obat. Itu yang paling sering. Apalagi sekarang banyak sekali kan orang ada tuh herbal atau ada obat apa entah yang gue juga nggak ngerti. Dok, saya minum ini. Iya. Nah, dokter nih sebagai dokter spesialis jiwa, bagaimana nih memberikan solusi lah untuk pasien-pasien yang mungkin sedang mengalami self diagnosis ini gitu, Dok. Gimana nih, Dok? Ya. Untuk teman-teman podcast atau teman-teman apa ya? Sahabat Premier Bintaro. Saya anjurkan kepada teman-teman sekalian, apabila Anda mengalami suatu gejala, biasanya kalau kan self diagnosis itu bisa fisik dan mental. Ya, dia cuman mendengar atau membaca tadi yang bilang pusing, mual, terus kata, oh kemungkinan kamu salah satu gejala dari kanker otak adalah pusing dan mual misalnya. Kemudian dia yakin. Ternyata kalau dia tidak pergi ke psikiater atau ke GP at least gitu kan, sebetulnya fisiknya nggak ada, tapi yang ada justru gejala kecemasannya itu. Kalau lari ke mental. Nah, jadi larinya ke mental. Jadi kan salah jurusan sama sekali. Salah jurusan. Dan yang paling sering yang datang ke saya itu bukan hanya karena ketakutan gejala fisik, tapi juga dia bilang, "Dok, saya ini kayaknya ADHD deh." Waduh. Gaya gitu, ya. Langsung tahu loh. Iya, langsung tahu. Karena apa? Karena ternyata Instagram atau di mana sosial media lah pokoknya itu ada bahwa ADHD adalah penyakit bla 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 bla. 1 2 3. Lah, ini aku. Nah, ini aku. Hanya dari 2 aja. Kan untuk membuktikan itu, aku kan perlu menganalisa, aku perlu mewawancara segala macam. Karena kalau dia merasa bahwa dia udah ADHD, maka dia udah makin merasa dirinya cemas, makin yang tadinya sebetulnya enggak. ADHD lagi. Dok, saya ini NPD, saya depression. Banyak Hanya depresi karena saya sering sedih. Emang lu pikir depresi itu hanya cuman sedih doang? Ada orang yang happy ternyata sebetulnya depresi. Makanya itu, kalau memang kamu merasa ada sesuatu di dalam dirimu, carilah kepada yang terdekat, ke GP dulu, kalau punya teman dokter. Atau ke psikolog, kalau punya mereka akan menganjurkan untuk kamu berobat kepada yang lebih tahu, bukan hanya mental, fisik juga. Iya. Ya ibaratnya ke dokter tapi udah bawa bekal gitu ya. Saya kayaknya sakit ini deh, Dok. Iya. Ngapain ke dokter ya? Enggak, iya kan? Udah lebih jago dia. Udah lebih jago begitu. Taunya salah. Itu. Dan itu membuat yang nomor 1 timbul adalah kecemasan. Karena dia datang, dok, saya ini ternyata NPD, Dok. Dari mana kamu tahu? Ini, Dok, Pak, ini kriterianya gini-gini. Terus ada kan kadang-kadang suka ada rating tuh ya. Rating saya gini-gini. Coba kita ulang lagi, dieksplorasi lebih jauh. Nggak ada apa-apa, justru yang timbul karena kecemasan, karena dia khawatir kalau dia sakit seperti itu. Gitu. Jangan-jangan itu NPD-nya dia ya muncul karena dia berpikir dia NPD kan? Ya karena dia berpikir, karena dia membaca atau karena dia dengar dari teman. Oh lu NPD lu. Gaya banget ya. Tuh bye-bye sahabat Premier ya, jangan sampai kayak dokter Yani bilang, jangan sampai penyakitnya itu timbul justru karena pikiran kita sendiri. Karena kamu yang mendiagnosis diri benar itu namanya self diagnosis, tapi tidak berdasarkan database, tidak berdasarkan pemeriksaan yang lebih advance, tidak berdasarkan laboratorium atau whatever. Ini cukup. Ini juga nih, Dok nih, pengen nanya juga nih. Tanggal berapa Mas Nurman? 10. Tanggal 10. Ini kebetulan syutingnya di bulan Oktober ya, Dok ya. Di tanggal 10 Oktober kita akan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia gitu ya, Dok ya. Mungkin dokter punya pesan juga nih untuk Hari Kesehatan Mental ini buat sahabat Premier. Ya, sekarang ini kalau saya tetap pada satu, yaitu anti stigma. Tapi yang saya lihat sekarang, karena yang datang ke saya itu mereka udah lebih rileks. Dulu kan, aduh ngapain gua ke dokter ini? Jangan reluctant ya. Kemudian stigma itu
malah akan membuat kamu menjadi tidak tertreatment. Iya. Karena menurut WHO yang disebut sebagai sehat itu sehat mental dan jiwa karena kita merasa sejahtera. Bukan hanya karena kita bebas dari suatu penyakit. Ya. Karena orang yang ada gangguan penyakit pun kalau mentalnya atau jiwanya sehat, dia akan lebih recover. Dia akan menjadi lebih sejahtera. Betul. Itu aja. Jadi apabila teman-teman sekalian ada merasakan sesuatu, pergilah ke Rumah Sakit Premier Bintaro tentu ya, ke dokter umum kemudian dia yang akan tahu kemana kamu akan diarahkan. Itu kayak sehat. Dokter Yeni ya, sampai dengan hari ini masih sama dengan pertama kali saya bertemu. Tetap ceria ya kan, tetap sejahtera nih ya kan. Oke. Burung kakak tua. Nah. Kakak tua. Oh harus disautin ya? Iya hinggap di jendela. Nenek belum tua. Belum tua. Giginya masih lengkap. Ada. Oke, sampai ketemu lagi sama Premier. Oma Yeni selalu sehat. Sama. Ya, selalu memberikan keceriaan buat orang lain. Sama. Sampai ketemu lagi Oma. Semangat ya. Semangat. Oke, bye-bye. Ciao.